Begitu juga iman. Ketika iman kita sudah tinggi, maka akan semakin kecil kita melihat dunia. Tak akan lagi kita terpengaruh oleh hidupnya dunia ini, gemerlap dunia ini. Itu tandanya iman sudah mulai tinggi. Bang, saya sudah hijrah, atau saya pengen hijrah, terus apa yang harus saya lakukan? Kan banyak kayak gitu ya. Saya sudah hijrah, atau saya mau hijrah nih, terus apa hal yang pertama yang saya lakukan? Kata Rasulullah SAW, awal dari semua kebaikan adalah meninggalkan dosa. Pertama sekali yang harus kita lakukan ketika kita hijrah apa? Yaitu tinggalkan dulu dosa-dosa. Itu saja. Karena itu awal dari semua kebaikan. Tinggalkan saja dulu dosa-dosa, tinggalkan dulu maksiat-maksiat yang kita lakukan. Saya belum mampu sholat tahajud, tidak ada masalah. Saya belum mampu sholat 5 waktu, tidak ada masalah. Saya belum mampu ngaji 1 juz, tidak apa-apa. Intinya ketika baru pertama kali mau hijrah yang kita lakukan, tinggalkan saja dulu dosa-dosa. Baru mulai kita belajar sholat, kita mulai belajar ngaji. Tidak bisa satu malam kita langsung jadi orang yang soleh, langsung jadi orang yang alim, tiba-tiba sholat 5 waktu ke masjid. Kita orang hijrah itu seperti anak kecil yang baru mulai belajar sholat maghrib dulu, baru mau mulai belajar sholat 2 waktu, 3 waktu, 5 waktu, baru mulai mau berjamaah di masjid, baru mulai mau nutup aurat. Tidak masalah. Namanya orang hijrah, baru mulai. Makanya yang pertama kali yang harus kita lakukan ketika hijrah apa? Tinggalkan dosa-dosa. Itu saja dulu yang dipikirkan. Setelah itu mulai pergi ke majelis-majelis ta'lim, mulai belajar lagi. Nanti akan mulai dapat apa segala macam pelajaran. Intinya adalah hijrah itu kita meninggalkan dosa-dosa. Ya, tinggalkan saja dosa-dosa atau maksiat atau segala perbuatan yang sia-sia, yang tak bermanfaat. Dan hijrah ini pengaruh yang paling kuat apa? Yaitu teman. Ini pengaruh paling kuat. Makanya untuk sementara ketika kita hijrah, mulailah pertama yang kita tinggalkan adalah lingkungan yang kira-kira sudah tak bermanfaat lagi. Bukan berarti kita ninggalkan teman-teman kita terus kita mutuskan silaturahmi, tidak. Kita tinggalkan dulu sementara. Ketika teman-teman kita yang ngumpul, teman-teman kita yang suka nongkrong segala macam, perlahan-lahan kita tinggalkan dulu sementara. Ketika kita sudah hijrah, kita sudah mulai kuat, baru kita datang lagi, kita ngajak teman-teman kita itu. Ketika kita baru setengah-setengah hijrahnya, baru dapat ilmu 1 ayat 2 ayat, baru sekali 2 kali ikut majelis ta'lim, langsung kita datang ke teman-teman kita yang lama lagi, kita ngajak hijrah. Apa kata kawan kita? Udahlah sekali-sekali dulu lah main game, tidak apa-apa. Ini ujungnya kita terikut lagi, maka belum kuat. Maka ketika sudah kuat baru kita ngajak lagi teman kita. Maka yang pertama yaitu kita tinggalkan dosa-dosa. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan, turun perintah tentang hijrah. Banyak sekali ayat tentang hijrah di dalam Al-Quran. Ketika kapan Rasulullah hijrah, disuruh hijrah sama Allah? Ketika sudah mulai tertindas di bumi Makkah. Ketika itu dakwah sudah tak lagi diterima. Ketika itu semua sudah diancam dibunuh orang Islam. Bahkan Rasulullah SAW sudah direncanakan untuk dibunuh pada malam hari itu. Maka semuanya turunlah perintah hijrah. Semua orang di Mekah harus hijrah. Dari anak kecil sampai orang tua, dari yang miskin sampai yang kaya, yang sehat, yang sakit, semuanya hijrah. Ketika kapan? Ketika sudah mulai tertindas. Begitu juga kita. Ketika kita sudah mulai tak enak dengan kondisi kita yang sekarang. Kenapa hidup aku gini-gini terus? Kenapa banyak sekali dapat hutang? Kenapa banyak sekali dapat masalah? Kenapa masalah bertubi-tubi datang? Kenapa sakit tak kunjung sehat? Kenapa ini segala macam? Kita mulai tertindas, maka solusinya apa? Hijrahlah. Ketika kita sudah mulai tak enak dengan situasi kondisi tertentu, hijrahlah. Maka itu perintahnya. Bang, saya sudah hijrah bang. Oke bang, saya sudah ninggalkan dosa-dosa saya. Tapi kenapa iman ini suka naik turun ya? Sering gak kayak gitu? Iman naik turun ya? Kenapa iman suka naik turun? Makanya kita di akhir gak ada tanya jawab ya. Kenapa? Karena sudah saya yang tanya, saya yang jawab semuanya.
Makanya saya jarang tanya jawab. Ya. Kan dari tadi pertanyaan kan? Nah, tanya saya jawab juga. Bang, kenapa iman suka naik turun, Bang? Kadang iman kita naik, kadang iman kita turun, Bang. Kadang saya suka melakukan dosa. Lihat, kata Rasulullah SAW, iman naik karena taat, iman turun karena maksiat. Coba ulangi, apa? Iman naik karena taat, iman turun karena maksiat. Iman itu ibaratkan pesawat. Kita contoh ibaratkan seperti pesawat. Semakin tinggi pesawat, maka akan semakin kecil melihat dunia. Begitu juga iman. Ketika iman kita sudah tinggi, maka akan semakin kecil kita melihat dunia. Tak akan lagi kita terpengaruh oleh hidupnya dunia ini, gemerlap dunia ini. Itu tandanya iman sudah mulai tinggi. Di saat kapan iman kita mulai menurun? Di saat kita menganggap besar dunia ini. Ketika dia punya handphonenya jatuh, lecet, maka sakit hati, berarti imannya masih rendah. Karena apa? Dia masih menganggap penting dunia di dalam hatinya. Maka orang-orang yang imannya sudah mulai tinggi, maka dianggapnya dunia ini kecil. Jadi iman naik karena taat, iman turun karena maksiat. Bukan kebalik. Bang, iman saya turun, Bang, makanya saya banyak maksiat. Bukan, justru karena kau maksiat itulah imanmu akan semakin turun. Kenapa kita maksiat? Karena kita digoda oleh syaitan. Syaitan itu selalu ada. Jadi jangan husnuzon dengan syaitan ya. Ini bukan syaitan, emang saya emang orangnya kayak gini. Bukan. Ente pasti digoda syaitan, pasti jawabannya. Ketika kita maksiat itu pasti digoda syaitan. Tak mungkin yang lain. Ya, jangan husnuzon sama syaitan. Kasihan setan disalahkan terus. Kasihan setan. Jangan ada kayak gitu. Dosa ente kayak gitu. Ya, setan memang harus disalahkan. Paham ya? Memang dia itu hidupnya memang harus disalahkan. Karena memang tugas dia untuk menggoda manusia. Jadi tak ada lagi. Dan setan itu ada dua. Kata Allah di surah 6, surah Al-An'am ayat ke-112. Setan itu mengganggu lewat perkataan yang indah. Setan ada dua. Yang pertama, minal jin. Setan ada dua, minal jin, natiwan, nas. Yang pertama dari jin, yang kedua dari manusia. Jadi ada setan yang berupa dari jin, ada setan dari manusia. Nah, kadang ada manusia yang kesetanan, ada setan yang kemanusiaan. Ya gitulah. Yang dari jin, setannya berupa was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas. Berupa was-was di dalam hati kita, berupa bisikan-bisikan. Udahlah, jangan ngaji. Kan baru pulang kerja, capek. Kan baru pulang kuliah. Jangan ngaji dulu, istirahat dulu. Sholat isya kan masih panjang waktunya. Baring aja dulu. Ingat ya, setan itu bisiknya perkataan yang indah ya. Perkataannya indah di surah 6 ayat ke-112. Ingat tuh. Setan itu perkataannya indah. Udah jangan ini dulu. Kamu kan perlu gajinya. Belanjalah dulu, jangan sedekah dulu. Kan kosmetik udah habis. Kan perlu makan juga, bensin kan perlu diisi. Sedekah kan bisa nanti, sedekah kan sunnah. Maka itu setan berupa was-was. Ini aku sedekah atau enggak ya? Aku sedekah atau enggak ya? Nanti dulu lah. Maka itu kena, kita sudah terkena oleh was-wasnya setan. Itu berupa jin yang enggak kelihatan was-was. Ada berupa setannya minan nas, dari manusia, udah jelas. Udahlah jangan ngaji, ikut kita nongkrong. Nah, itu setan manusia. Jelas. Ada bentuknya. Ya udahlah sekali-sekali kita nongkrong, ya udah aku. Kita nonton bioskop sekali-sekali film baru nih. Oh, enggak bisa. Dalam hati, jangan kita bilang kawan kita, setan ente nih. Enggak boleh. Jangan. Mentang-mentang baru belajar, kawan yang ngajak nonton bioskop langsung dibilang setan. Wah, salah berarti ngajinya. Tadi ngajinya buat apa? Buat perbaiki diri kita. Makanya jangan sampai kita yang menjadi setan itu, paham? Yalah nonton bioskop. Nggak bisa. Aku malam minggu ada taklim, Bang Beri ada datang. Kita ada ngaji. Film baru nih. Nggak bisa. Aku yang jamin. Udahlah pulang ngaji ya. Nah, kena juga sama setan. Pulang ngaji.
Kena juga. Wah, jadi ada juga setan berupa manusia, jelas dia. Dan itu kata-katanya indah. Sering kena kayak gitu. Atau bisa jadi kita yang menjadi setan seperti itu. Udahlah sholatnya nanti dulu lah. Kan bisa ini, kita nyantai dulu, nongkrong dulu sekali-sekali. Udahlah nggak apa-apa pacaran, yang penting kan kamu nggak pegang-pegangan. Udah cocok, udah itu, udah pacaran itu dulu. Maka kita jadi setan dah. Amin. Maka hati-hati. Ya. Maka iman naik karena taat, iman turun karena maksiat. Kenapa kita bisa turun iman kita? Karena kita melakukan maksiat. Kenapa kita bisa melakukan maksiat? Karena digoda syaitan. Kenapa kita bisa digoda syaitan? Karena kita suka sendirian. Kebanyakan maksiat yang kita lakukan itu di dalam kesendirian. Betul? Karena setan lebih mudah menggoda orang ketika sendiri. Orang mukmin itu seperti gerombolan domba, dan setan itu seperti serigala yang menunggu satu domba keluar dari kawanannya langsung diterkam. Maka ketika kita berjamaah dan punya teman, maka setan di situ akan sulit buat menggodanya. Maka sering-sering berkumpul dengan teman-teman, maka tak mungkin di situ, bukan tak mungkin, akan lebih sulit setan menggoda kita. Lihat, iman turun karena apa? Karena maksiat. Kita maksiat karena digoda setan. Kita digoda setan karena suka sendirian. Maka hati-hati orang-orang yang suka sendirian-sendirian itu. Di kamar-kamar kos sendirian, diam-diam sendirian. Rumah, ketika rumah tak ada orang, sendirian, disitulah setan, kesempatan setan untuk menggoda kita melakukan maksiat. Ketika sekali melakukan maksiat, maka imannya turun. Ketika iman turun, maka malas salat subuh, malas lagi mau pergi taklim, malas lagi mau sholat ke masjid, malas lagi mau ngaji. Karena apa? Karena maksiat yang kita lakukan. Paham ya? Jadi bukan karena iman turun, iman lagi turun, kita ngelakukan maksiat. Bukan. Justru karena maksiat itulah iman kita semakin turun. Paham ya? Terus iman naik karena apa? Karena taat. Di saat kita mulai taat, maka iman mulai naik. Di saat iman kita taat, iman akan mulai naik. Pertanyaannya, bagaimana caranya biar kita bisa taat? Harus dipaksakan. Untuk taat itu harus dipaksakan. Ketika kita maksakan sholat di masjid, hayya 'alas shalah, malas sekali hati ini untuk bergerak. Malas sekali kaki ini mau bergerak dari beranjak di tempat tidur. Ketika kita paksakan bismillah, kita paksakan sholat di masjid, di saat itu iman akan mulai naik. Besok akan mulai mudah lagi kita sholat ke masjid, mulai naik. Di saat kapan? Di saat kita mulai paksakan terus. Malas sekali mau ngaji, paksakan saja. Ambil Quran, buka, paksakan saja. Jadi iman itu naik karena taat. Taat itu harus dipaksakan dulu.